Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Wahyuni dari kelas MA 23C08 dengan dosen pengampu Bapak Jizenzi T. Wirastomo dengan mata kuliah Kewirausahaan. Hai semuanya, selamat datang di vlog kali ini. Buat kamu yang ingin memulai usaha tapi belum punya modal yang besar untuk membuka toko fisik, toko online bisa menjadi pilihan yang tepat. Di video ini saya akan berbagi langkah-langkah awal untuk membuka toko online yang sukses. Yuk kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan panduan praktis untuk pengusaha pemula tentang cara memulai bisnis online dari nol. Langkah yang pertama, kita mulai dari menentukan produk yang dijual. Langkah pertama sangat penting adalah menentukan produk yang mau kamu jual. Pilihlah produk yang kamu sukai atau kamu pahami, karena itu membuat kamu lebih mudah dalam menjual dan mempromosikannya. Ini penting karena ketika Anda memahami produk, Anda akan lebih mudah dalam menjelaskan keunggulan produk, memberikan pelayanan yang baik, serta tahan menghadapi tantangan. Produk yang Anda sukai juga membuat Anda lebih termotivasi dan tidak mudah bosan menjalani bisnis tersebut. Cari tahu juga apakah produk itu banyak dicari orang. Dengan mengetahui permintaan pasar, artinya Anda harus riset apakah kebutuhan nyata untuk produk tersebut dan seberapa besar persaingan di pasaran. Ini bisa dilakukan dengan cara melihat tren, menganalisis kompetitor, atau mengamati respon konsumen di media sosial dan e-commerce atau punya nilai jual yang unik. Yang kedua, menentukan target pasar. Setelah tahu produk apa yang mau dijual, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang akan dicari pembeli. Cari tahu karakteristik target pasar kamu seperti usia, jenis kelamin, dan kebutuhan mereka. Semakin jelas target pasar, semakin mudah kita membuat strategi pemasaran. Riset karakteristik pembeli melibatkan identifikasi aspek demografis seperti usia, jenis kelamin, dan referensi untuk memahami target pasar dengan lebih tepat. Misalnya, usia mempengaruhi selera kebutuhan dan konsumen muda cenderung menyukai produk yang inovatif, sementara kelompok lebih tua mengutamakan kualitas dan keadaan. Jenis kelamin juga memainkan peran penting karena masing-masing gender bisa memiliki preferensi yang berbeda. Walau tren belanja lintas gender kini semakin umum, preferensi mencakup berbagai aspek seperti gaya hidup, preferensi merek, atau platform belanja online versus offline. Dengan fokus pada kebutuhan mendasar pembeli, baik kebutuhan fungsional seperti kepraktisan, kebutuhan emosional seperti rasa percaya diri, maupun kenyamanan pengalaman pengguna, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih personal dan relevan bagi konsumen mereka. Yang ketiga, membuat brand dan identitas toko. Agar toko kamu terlihat profesional, kamu perlu membuat brand atau identitas yang kuat, mulai dari nama, logo, warna, dan gaya komunikasi di media sosial. Brand yang konsisten membuat toko lebih mudah diingat. Untuk menciptakan merek yang kuat, dimulai dengan nama dan logo yang sederhana dan mudah diingat, sehingga kamu mudah mengenal dan mengingatnya di antara banyak pesaing. Pemilihan warna dan font juga penting karena menciptakan kesan konsistensi dan dapat memperkuat karakter merek. Warna yang dapat memunculkan emosi tertentu seperti biru untuk kepercayaan atau merah untuk energi, sementara font yang sesuai dapat mencerminkan kepribadian merek, baik itu formal, casual, modern, atau tradisional. Identitas visual ini harus disesuaikan dengan target pasar untuk memastikan relevansi. Misalnya, merek yang menyasar generasi muda mungkin memilih tampilan segar dan dinamis, sedangkan merek yang menyasar audiens profesional cenderung memiliki desain yang elegan dan minimalis. Yang keempat, memilih platform toko online. Ada banyak pilihan platform untuk toko online seperti Shopee, Tokopedia, atau punya website sendiri. Pilih platform yang paling sesuai dengan target pasar kamu dan kemudahan pengoperasiannya. Memilih platform yang tepat sesuai target pasar adalah langkah penting untuk memastikan pesan Anda dan produk
Anda sampai ke audiens yang tepat. Misalnya, jika targetnya adalah generasi muda, platform seperti Instagram atau TikTok mungkin lebih efektif. Sedangkan LinkedIn cocok untuk audiens profesional. Kemudahan penggunaan dan biaya juga perlu diperhatikan agar konsumen dapat mengakses produk atau layanan dengan nyaman tanpa kendala teknis. Dan bisnis bisa mengoptimalkan anggaran tanpa membebani biaya tambahan yang tinggi. Selain itu, pemanfaatan fitur profesi seperti iklan berbayar, fitur sponsor, atau peningkatan visibilitas dapat membantu menjangkau lebih banyak audiens dan meningkatkan interaksi sehingga platform yang dipilih menjadi lebih efektif dalam mendukung tujuan. Yang kelima, memahami strategi pemasaran online. Strategi pemasaran online sangat penting untuk menjangkau lebih banyak calon pembeli. Kamu bisa menggunakan SEO, beriklan di media sosial, atau bekerja sama dengan influencer. Yang penting, pastikan strategi ini sesuai dengan target pasar kamu. Mengoptimalkan pemasaran digital dapat dimulai dengan pemanfaatan SEO di deskripsi produk untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari, sehingga konsumen lebih mudah menemukan produk saat mencari kata kunci yang relevan. Selain itu, menggunakan iklan berbayar di media sosial memungkinkan Anda untuk menargetkan audiens tertentu berdasarkan minat, demografi, atau lokasi, menjadikan pemasaran lebih efektif dan tertarget. Kerjasama dengan influencer juga merupakan strategi ampuh untuk menjangkau banyak konsumen dengan cara autentik, karena rekomendasi dari figur publik yang dipercaya dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan minat konsumen pada produk Anda. Yang keenam, ada pelayanan pelanggan yang prima. Pelayanan pelanggan yang baik sangat penting karena pengalaman pembeli menentukan apakah mereka akan kembali membeli atau merekomendasikan toko kita. Tanggapi chat dengan cepat, bantu mereka yang kesulitan, dan pastikan pengiriman tepat waktu. Memberikan layanan pelanggan yang berkualitas dimulai dengan merespon pertanyaan dengan cepat agar konsumen merasa dihargai dan mendapatkan kepastian. Pengemasan dan pengiriman produk juga harus diperhatikan untuk memastikan barang sampai dalam kondisi aman dan tidak rusak, yang menunjukkan profesionalisme dan kepedulian terhadap pengalaman pelanggan. Jika terjadi masalah, penting untuk selalu siap memberi solusi yang tepat, seperti penukaran atau pengembalian, guna mempertahankan kepercayaan dan kepuasan pelanggan serta meningkatkan loyalitas mereka terhadap brand kita. Dan ini adalah poin terakhir, yaitu evaluasi dan perbaikan. Setelah toko berjalan, jangan lupa untuk mengevaluasi kinerja toko kamu. Perhatikan produk yang paling laku, respon pelanggan, dan optimalkan strategi pemasaran yang sudah dilakukan. Evaluasi ini penting agar kita bisa terus berkembang dan menghadapi persaingan. Pemantauan penjualan setiap bulan adalah langkah penting untuk memahami performa bisnis dalam mengidentifikasi pola yang mungkin muncul, seperti kenaikan atau penurunan penjualan di periode tertentu. Selain itu, mencatat feedback pelanggan memberikan wawasan langsung mengenai kepuasan konsumen dan area yang perlu diperbaiki, memungkinkan bisnis untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pasar berdasarkan data penjualan dan umpan balik. Strategi pemasaran atau penawaran produk ya dapat disesuaikan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan menjaga agar bisnis tetap kompetitif. Jadi itu dia langkah-langkah awal untuk membuka toko online yang sukses. Semoga video ini membantu kamu memulai toko online impianmu. Dan ingat, perjalanan membangun toko online memang membutuhkan waktu dan usaha, tapi semua itu akan terbayar dengan hasil yang kamu dapatkan nanti. Jangan lupa, dunia bisnis online, konsistensi dan inovasi adalah kunci untuk terus berkembang dan menarik pelanggan. Seperti yang sudah kita bahas, memulai toko online adalah langkah yang besar yang membutuhkan persiapan dan kekuatan. Ingat, perjalanan ini mungkin tidak selalu mulus, tapi setiap langkah yang kamu ambil akan semakin mendekatkan kamu pada kesuksesan. Selain itu, sangat penting untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perkembangan tren pasar. Dunia digital, perubahan terjadi cepat, dan sebagai pemilik bisnis online, kita harus mengikuti perubahan tersebut. Lakukan riset secara berkala, pantau kebutuhan pelanggan,
dan ciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan tren dan kebutuhan mereka. Oh ya, jangan lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Respon cepat dan layanan ramah akan memberi nilai tambahan bagi tokomu dan membuat pelanggan lebih percaya untuk berbelanja pada toko kamu. Pelanggan yang puas adalah aset penting bagi toko online kita karena mereka menjadi pelanggan setia atau bahkan merekomendasikan tokomu ke orang lain. Saya juga ingin mengingatkan, jangan takut untuk berinovasi. Cobalah hal-hal baru dalam strategi atau pengelolaan produkmu. Kadang-kadang ide-ide kecil bisa memberi dampak besar, meningkatkan penjualan. Terakhir, pastikan kamu terus konsisten dengan tujuan awal dan jangan menyerah. Ingat, semua bisnis sukses dimulai dari langkah kecil dan kesabaran. Jika kamu serius, kamu pasti akan melihat perkembangan yang positif. Jadi, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semangat untuk membangun toko online impianmu. Kamu pasti bisa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.